Sistem Necromancer. Bab 231 sampai dengan 234. Bab 231, versi revolver yang diperbesar, harap pilih saya dan rekomendasikan. Dalam lingkungan apokaliptik, kondisi kehidupan di sebagian besar tempat penampungan serupa. Saat Anda lapar dan kekurangan makanan, Anda juga harus khawatir dengan serangan para zombie. Beberapa tempat penampungan akan lebih baik. Misalnya, Suaka Dewa Api memiliki beberapa senjata modern dan terletak jauh dari kota. Setelah membersihkan zombie di sekitarnya, itu akan lebih aman. Tetapi jika dibandingkan, mungkin tidak jauh lebih baik. Namun, orang-orang di bengkel mobil di depan saya jelas berbeda. Pakaian tahan tusukan berwarna biru, helm sepeda motor listrik, senter, tongkat listrik di pinggang, dan panah di tangan. Ini penuh dengan angkatan bersenjata swasta di film-film gurun. Anda mengatakan bahwa orang-orang di depan Anda ini adalah tim penyelamat resmi, yang lebih kredibel daripada tempat penampungan bengkel mobil. Tetapi orang lainnya adalah seseorang dari bengkel mobil. Ketika kantor pusat menunjuk seorang komandan tanggap bencana, bengkel mobil yang ikut serta harus menyerah. Ya, kami mendengar tentang pertukaran perbekalan dari radio, jadi kami datang ke sini secara khusus. Kakak tertua, kopilot, langsung tersenyum, menjulurkan kepalanya dan berkata. Inspektur melihat ke arah mobil itu dan berkata, berapa banyak mobil yang Anda inginkan? Mobil ini, dan yang di belakang. Inspektur melanjutkan, kami perlu memastikan apakah Anda terluka. Jika tidak ada masalah, Anda dapat langsung masuk. Keduanya ragu-ragu sejenak, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Pada saat yang sama, dia menyapa orang-orang yang berada di mobil di belakangnya dan keluar dari mobil untuk menjalani pemeriksaan. Ini juga bukan pemeriksaan yang ketat. Virus zombie dapat dengan cepat menginfeksi seseorang. Selama tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuh dan Anda tetap berada di luar level tersebut selama 3 hingga 5 menit, Anda dapat menentukan apakah Anda telah terinfeksi oleh zombie. Oke, ayo masuk, lurus saja, dan Anda bisa melihat posisi pertukaran. Oh, terima kasih saudara. Beberapa orang kembali ke mobil. Setelah penghalang jalan dilepas, 2 mobil melaju satu demi satu. Lewati level dan berkendara lurus ke depan. Anda dapat melihat beberapa orang sibuk di sepanjang jalan, serta kerangka yang berpatroli. Di radio, bengkel mobil sudah mengakui keberadaan kerangka tersebut, namun melihatnya secara langsung masih memberikan dampak visual yang kuat. Bagaimanapun juga, mampu membuat kerangka berdiri dan bergerak secara tidak normal lebih aneh daripada membangkitkan kemampuan mengendalikan air dan api. Diskusi seperti evolusi genetika dan penyimpangan sel tidak dapat diterapkan pada kerangka sama sekali. Sungguh ajaib, saudaraku, titik pertukarannya ada di depan. Di salah satu sisi jalan di depan, dipasang payung, dan beberapa orang sedang duduk di depan meja. Tak jauh dari situ, ada tumpukan kantong berwarna biru dengan bubuk putih tergantung di atasnya, yang seharusnya merupakan kantong tepung. Sopirnya tercengang. Seseorang benar-benar menukar gandum dengan emas saat ini. Berhenti. Mobil berhenti di samping dan kakak laki-laki tertua turun dari mobil. Melihat kantong gandum yang ditumpuk di samping, serta beberapa bir dan mie instan yang bisa dilihat di supermarket. Wanita yang duduk di bawah payung bertanya langsung, kamu ingin menukarnya dengan apa? Kami membawa emas untuk ditukar dengan gandum. Keluarkan emasnya, kita bisa menimbangnya di sini. Pria itu membuka pintu belakang dan mengeluarkan ransel. Ketika dia membukanya, ada beberapa perhiasan emas di dalamnya. Cincin, gelang, dan rantai emas besar setebal jari kelingking. 2 orang di belakang meja, yang satu mulai memeriksa emas dan yang lainnya menimbangnya. Kecuali rantai emas paling tebal yang palsu, sisanya asli. Bagaimana mungkin? Pacarku membelikan ini untukku dan aku memakainya sepanjang waktu. Wow, gelombang. Pria itu mengumpat dengan suara pelan, dan suara kendaraan mendekat terdengar dari belakang.
Saya melihat dua kendaraan lapis baja berwarna hijau tentara dengan senapan mesin mendekat perlahan dan berbaris di belakang konvoi. Orang-orang dari Suaka Dewa Api. Mereka juga datang. Apalagi saya datang pagi-pagi sekali, mungkin karena takut perbekalan tidak banyak, dan semuanya diganti setelah saya sampai. Apa yang ingin Anda ubah? Desak staf itu lagi. Pria itu berbalik dan langsung berkata, sebagai ganti makanan. Hanya tepung. Tidak masalah. Berkendaralah ke sana untuk membeli bir, mie instan, del, dan lihat apakah Anda memerlukan sesuatu. Oke, terima kasih. Pria itu kembali ke mobil dan berjalan ke depan tempat dia akan bertukar perbekalan. Di mana terminal penumpangnya? Pintu terbuka, dan beberapa sosok langsung masuk. Li Yahong mengarahkan pandangannya pada pemimpin itu. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Saya Li Yahong, penanggung jawab bengkel mobil." Pihak lain juga mengulurkan tangannya dan menjabatnya, "Suaka Dewa Api, Ma Ziyong." Ternyata itu kapten kudanya. "Aku sudah lama mengagumi namamu." Ma Ziyong duduk di samping dan berkata langsung, "Saya datang ke sini kali ini dengan tujuan untuk menukar beberapa panel fotovoltaik, tetapi saya melihat panah tangan yang Anda lengkapi sangat bagus dalam pengerjaannya. Saya ingin tahu apakah itu ada di daftar penukaran." Li Yahong mengangkat alisnya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan datang dan menyukai panah otomatis. Senjata semacam ini dibagikan oleh Wu Heng kepada semua orang tadi malam untuk digunakan sebagai senjata pertahanan diri. Pengoperasiannya sederhana, suaranya rendah, dan kekuatannya cukup untuk membunuh zombie. Ini, Li Yahong tampak ragu-ragu. Tidak banyak busur silang. Selanjutnya, apakah dia ingin bertukar atau tidak dihitung, itu masih tergantung pada pemikiran Wu Heng. Sulit menjual busur tangan ini. Ma Ziyong bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Yahong tersenyum dan berkata, "Sangat sulit membuat busur tangan, dan kami hanya punya begitu banyak, jadi tidak mudah untuk menjualnya kepada orang lain. Senar panah juga akan menghasilkan volume tertentu, namun suaranya tidak nyaring, tidak seperti ledakan senjata api. Saat berhadapan dengan zombie, pada dasarnya Anda tidak berani menembak, tapi panah otomatis ini tidak menjadi masalah besar. Suaranya juga akan tertutupi oleh auman mayat. Selanjutnya, gelombang keluaran jarak jauh akan memiliki dampak yang relatif besar pada situasi pertempuran di lokasi." Apa yang diinginkan pemimpin Li? Mengapa kita tidak mendiskusikannya? Dalam lingkungan ini, kita harus saling membantu untuk melewati kesulitan, lanjut Ma Ziyong. Li Yahong hendak menolak. Telinganya bergerak sedikit. Kemudian dia berkata, "Sebenarnya, kita tidak punya terlalu banyak. Mari kita ambil apa yang menurut Kapten Kuda bisa kita dapatkan." Melihat pihak lain melontarkan pertanyaan itu kembali, Ma Ziyong langsung berkata, "Saya akan mengambil 2 senapan yang saya bawa dan menukarnya dengan busur 5 tangan dan panel fotovoltaik yang sesuai." Li Yahong menggelengkan kepalanya, "Kapten Ma, apa gunanya senjata? Kita punya banyak senjata di tangan kita. Selain menakut-nakuti penyintas lainnya, kita tidak berani melepaskan satu tembakan pun ke arah zombie. Lupakan saja dia. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Terkadang, orang lain perlu dicegah." Li Yahong menggelengkan kepalanya, "Maaf, kami tidak berencana menjual busur tangan." Ma Ziyong duduk, diam. Orang yang mengikutinya mendekat dan membisikkan beberapa kata. Ma Ziyong melanjutkan, "Kecuali, kami masih memiliki senjata di tangan. Anda dapat melihatnya terlebih dahulu dan kemudian memutuskan apakah akan menukarnya." "Bisa. Saya meminta anak buah saya untuk mengambilnya. Mereka tidak akan datang dengan membawa amunisi, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman." Li Yahong menoleh ke samping dan berkata, "Qiangzi, ambillah bersama mereka." Bagus. Beberapa orang pergi dan segera kembali. Senjata berat dengan roda besar diletakkan di atas meja. Ini seperti pistol yang diperbesar. Senjata granat berputar LG4 memiliki berat 5,58 kg, memiliki panjang 780 mm,
panjang laras 300 mm, dan membutuhkan amunisi granat 40 mm. Kekuatan setiap peluru setara dengan granat. Adapun Li Yahong, setelah mendengarkan perkenalan pihak lain, dia memandang pihak lain dengan heran. Bukan karena dia memahami senjatanya, tapi dia terkejut dengan rangkaian kata-kata ini. Bahkan para pecinta senjata pun mungkin tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Khususnya di dalam negeri, hal-hal ini tidak dapat dilihat oleh orang awam. Ditambah dengan gelar Kapten Ma di radio, dia harus meragukan identitas pihak lain. Saya tidak memiliki siapapun di sini yang tahu cara menggunakannya dan amunisinya. Li Yahong tampak malu, ragu-ragu lagi, dan bertanya, bagaimana Kapten Ma ingin mengubahnya. Satu tangan, 6 bom anti-personil, ditukar dengan 10 busur panah dan 20 set panel fotovoltaik. Anda bisa menukar panel fotovoltaik atau biji-bijian saja, jadi mengapa repot-repot memegang panah otomatis? Kalau kita punya lebih banyak orang, kita bisa bertukar dengan Kapten Ma, kata langsung. Ada total 12 busur panah di bengkel mobil. Jika Anda menggunakan pistol yang diperbesar, Anda akan mengambil 10 di antaranya. Terlebih lagi, panel fotovoltaik kini menjadi kebutuhan di tempat penampungan. Ma Ziong masih tidak mau menyerah, kecuali, tolong beritahu saya kondisi Anda. Li Yahong berhenti sejenak sebelum melanjutkan bertanya, berapa banyak senjata granat yang bisa kamu keluarkan? Aku akan menjual kalian berdua paling banyak. Di mana amunisinya? 12 bom anti-personil. Li Yahong berpikir sejenak, 2 senjata granat, 12 buah amunisi, 8 busur panah, 100 baut panah, dan 10 set panel fotovoltaik untuk Anda. Ini terlalu gelap, kata orang lain di suaka Dewa Api. Kapten Ma, ini kondisi saya. Terserah Anda apakah Anda ingin menukarnya atau tidak. Wajah Ma Ziong serius dan dia mengalami depresi beberapa saat sebelum berkata, oke, kita sudah berubah. Li Yahong juga mengangguk dan berkata, Qiangzi, biarkan seseorang menyiapkan panah otomatis dan menukarnya dengan mereka. Baik, Saudari Hong. Qiangzi mengangguk. Ma Ziong juga berdiri, kalau begitu jangan ganggu aku. Jika kamu butuh sesuatu, kami akan menghubungimu nanti. Bagus. Beberapa orang pergi, dan Wu Heng keluar dari ruang belakang. Bukan berarti ada hal yang tabu. Sebaliknya, Li Yahong akan menangani masalah shelter di masa depan. Menghadapi shelter lain, dia juga akan maju ke depan. Paling-paling, saya bisa menjadi orang di belakang layar. Dengan kata lain, Li Yahong adalah manajer dan juru bicara diplomatiknya sendiri. Li Yahong awalnya tidak bermaksud untuk menyetujui pertukaran tersebut, tetapi Wu Heng membuat Xiao Xiao tidak terlihat dan memberitahunya syarat pertukaran. Beri mereka panah otomatis, apa yang harus kita gunakan? Wu Heng berjalan ke kursi dan duduk, akan ada panah otomatis di belakangnya. Senjata granat semacam ini mungkin berguna. Panah tangan yang kedepannya akan diproduksi oleh kota Luntam dapat disediakan di sisi ini. Lawan ingin membuat panah otomatis dengan cara ini, dan kemungkinan besar dia ingin mengambilnya kembali dan menirunya. Lagi pula, di antara orang-orang ada yang bisa membuat busur silang sendiri. Tetapi Wu Heng tidak terlalu khawatir, senjata buatan mereka jelas tidak seprofesional yang ada di toko senjata profesional. Setelah membuatnya, ia dapat menimbulkan beberapa efek, dan tingkat kematian serta akurasinya tidak dapat dibandingkan dengan kita. Mereka sangat menginginkan segalanya ketika mereka datang ke sini. Li Yahong mengeluh dan duduk di pangkuannya. Selama mereka mau bertukar, itu akan menjadi hal yang baik bagi kami. Yah, hari ini cukup bagus. Beberapa orang datang ke tempat penampungan. Hari ini baru hari pertama. Setelah kita kembali, masalah ini akan menyebar dan lebih banyak orang akan datang. Saat ini, Qiangzi masuk dengan beberapa orang membawa kotak. Berhantu saat dia berjalan, Saudari Hong, ambil kembali. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Li Yahong duduk di pangkuan Wu Heng dengan wajah manis.
Beberapa orang melihat sekeliling pada saat yang sama, bergumam, kita berada di tempat yang salah. Wajah Li Yahong memerah, dia segera berdiri dan berkata, apakah kamu sudah memeriksa semuanya? Setelah dilakukan pengecekan, kami menemukan 2 senjata dan 12 bom anti-personel. Namun jumlahnya benar, kami tidak tahu apakah bisa digunakan, kata Qiangzi. Oke, ayo taruh di sini. Baiklah, kalau begitu kita berangkat. Beberapa orang meletakkan kotaknya dan segera pergi. Wu Heng berdiri, berjalan mendekat, dan membuka kotak itu. Kemudian dia melihat senjata di dalamnya, granat yang lebarnya kira-kira sama dengan ponsel. Ada juga senjata semacam ini. Wu Heng belum pernah terlihat di TV. Memeriksanya dan memastikan tidak ada yang salah dengannya, dan langsung memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Senja. Konvoi di tempat perlindungan terakhir menyelesaikan kesepakatan. Semua orang mengemasi barang-barang mereka dan mulai menyelesaikan pekerjaan. Setelah Li Yahong memberikan beberapa penjelasan sederhana, dia mengambil tas dan berjalan menuju Wu Heng. Sebanyak 170 gram emas dan beberapa perak ada di sini. Jumlahnya tidak sebesar yang diperkirakan. Tapi tidak apa-apa, ini hari pertama, jadi jumlahnya tidak banyak. Dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan untuk membeli barang, keuntungannya sudah 100 kali lipat. Yah, jumlahnya cukup banyak. Wu Heng juga mengumpulkan emasnya. Li Yahong mengangguk, meliriknya, dan berkata, saya akan mengatur semua orang untuk mengadakan sesuatu yang menyenangkan bersama malam ini. Apakah Anda ingin ikut dengan saya? Aku tidak akan pergi. Kamu boleh mengajak semua orang makan. Li Yahong melangkah maju, memeluk pinggangnya dan berkata, apakah kamu masih ingin aku datang malam ini? Ada beberapa hal yang harus kulakukan. Aku akan menghubungimu jika sudah memungkinkan. Oke, kalau begitu aku tidak akan membiarkan siapapun naik ke atas. Kamu bisa melakukan urusanmu sendiri dengan tenang. Sangat baik. Li Yahong sedikit gugup. Jika kamu tidak menemaniku malam ini, maka aku akan mengenakan sejumlah bunga. Wu Heng mengangkat dagunya dan menciumnya dengan lembut. Butuh beberapa saat, Li Yahong melepaskannya dengan sedikit enggan. Kalau begitu aku akan sibuk dulu. Hubungi aku setelah kamu selesai. Li Yahong pergi, dan Wu Heng mengumpulkan semua jarahannya. Buka gerbang dan kembali ke tempat tinggal Anda. Keluarlah dari gerbang batas. Wu Heng turun dan Mini sedang menyiapkan makan malam. Wen Manxia juga tidak kembali. Ketika dia melihat Wu Heng turun, dia segera tersenyum dan berkata, Tuan, tunggu sebentar, makan malam akan segera siap. Untuk Wu Heng, dia tidak hadir dan bisa muncul tiba-tiba. Para pelayan di rumah tidak lagi menganggapnya aneh. Sebelum Wu Heng, dia harus menjaga misteri dan menyembunyikan sesuatu dari Li Yahong dan para pelayan. Setelah berkali-kali, meskipun mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Wu Heng, mereka sudah menerimanya. Sepertinya aku punya beberapa tebakan di benakku. Wu Heng tidak mau menjelaskan, alangkah baiknya jika tetap seperti ini. Jangan terburu-buru, lakukan perlahan. Wu Heng pergi ke kamar mandi untuk mandi. Ketika dia turun lagi, Man Xiaowen membuka pintu dan memasuki rumah dengan kerangka itu. Pemilik, baiklah, Mini akan segera memasak makanannya, harap tunggu sebentar. Wen Manxia tersenyum lembut dan berkata dengan lembut, senang rasanya berada di rumah. Katakan seolah-olah itu adalah apa yang terjadi sebelumnya. Hehe, Wen Manxia melepas mantelnya, mendekatinya dan meraih lengannya, dan melanjutkan, kami menemukan 2 orang yang pergi ke rumah Bulk sebelumnya. Oh, siapa pihak lainnya? Wen Manxia menjawab, saya tidak tahu siapa mereka, tapi pemilik gedung yang mereka masuki dan keluar bernama Benasef. Bab 232. Bab 232, saya akan mengajari Anda 1 pembaruan dulu, 2 pembaruan besok. Di pusat kota, di dalam rumah mewah. Di kedua sisi meja makan ramping, 2 pria dengan pakaian berbeda sedang duduk, menikmati hidangan mewah.
Ada orang di tempat terpencil yang tidak bisa kamu hadapi, kata pria di sebelah kiri dengan lembut sambil memotong makanan dengan pisau dan garpu. Laki-laki ini berambut coklat tua selendang, kulit abu-abu, rongga mata cekung, dan jari-jari yang memegang peralatan makan setipis ranting mati. Dia tinggi dan kurus, mengenakan jubah ajaib berwarna biru tua. Itulah mengapa kami meminta Tuan Giovanni untuk membantu kami menyelesaikan masalah ini. Oke, penyihir Giovanni mengambil sapu tangan, menyeka sudut mulutnya, dan melanjutkan, ceritakan lebih banyak tentang pihak lain. Kudengar kamu bilang dia dari asosiasi. Bangsawan itu mengangguk dan berkata, Kapten asosiasi adalah ahli nujum yang dipindahkan dari kerajaan Yeko. Dia mengambil 2 barang langka kami. Setelah perkenalan singkat, penyihir Giovanni juga sedikit terkejut. Seorang ahli nujum sebenarnya muncul di kerajaan Yeko dan berhasil ditunjuk sebagai kapten asosiasi. Ini sangat jarang. Semoga aku bisa mendapatkan kembali kedua benda aneh itu, tanya Giovanni. Jika kamu ingin mendapatkan benda aneh itu kembali, kamu juga harus membunuhnya. Seharusnya tidak sulit bagimu untuk menghilangkan seseorang, bukan? Tentu saja tidak sulit. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar restoran. Seorang pelayan berdiri di depan pintu dan berkata dengan lembut, Tuan, Paralok sudah kembali. Biarkan dia masuk. Langkah kaki masuk dari luar pintu, dan seorang pria parubaya berdiri di samping dengan kepala menunduk. Tuan Benasev, banyak hal telah mengalami kemajuan. Pengusaha kaya Benasev meletakkan peralatan makan dan berkata, bicaralah. Tidak ada orang luar di sini. Pria itu mengangguk dan berkata, kami telah memobilisasi orang-orang dari asosiasi dan telah memutuskan bahwa Bulk sudah mati, dan asosiasi telah membayar uang pensiun. Benar-benar mati. Di mana Wu Heng? Benasev terus bertanya. Hanya Bulk yang mati, dan sisanya telah menerima jasa berjasa karena membunuh Partai Warhammer. Pria itu terdiam sejenak dan melanjutkan, jumlah undet di tangan Wu Heng mendekati lebih dari 10.000. Benasev tampak murung dan menarik napas dalam-dalam. Oke, ayo turun. Ketika seseorang memberi hormat, dia harus mundur. Tunggu, Giovanni tiba-tiba berkata setelah menyesap anggur merah. Langkah pria itu terhenti. Kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah, matanya melebar, dan urat-urat muncul di lehernya. Gabah-gabah gelombang. Dalam teriakan minta tolong yang ketakutan dan serak, lehernya tiba-tiba berputar 180 derajat ke belakang. 7 lubang mengeluarkan darah dan dia jatuh ke tanah dan tewas. Ekspresi Benasev berubah dan dia hampir berdiri. Menekan rasa takut di hatinya, dia bertanya, siapakah Giovanni? Giovanni tidak menjawab, tapi mengangkat tangannya. Tubuh yang jatuh ke tanah tiba-tiba duduk. Dia menoleh ke belakang, dan dalam suara gemeretak, dia berbalik dan melihat ke arah sini. Giovanni bertanya, bagaimana Bourg mati? Mayat itu menjawab, asosiasi mengeluarkan uang pensiun, mengatakan bahwa dia meninggal di tangan Partai Warhammer. Giovanni terus bertanya, di mana anggota tim mereka yang lain? Semua orang baik-baik saja. Mengapa Benasev menyelidiki Wu Heng? Sepertinya ada sesuatu yang hilang di tangan Wu Heng. Kapan Wu Heng datang ke kota Luntam? Sekitar sebulan yang lalu. _2. Giovanni mengajukan 5 pertanyaan berturut-turut. Selain soal Burg, ia juga menegaskan kembali tujuan Benasev. Sepertinya apa yang dikatakan orang lain tidak dapat diandalkan dan perlu dikonfirmasi lagi dengan jenazah. Setelah 5 pertanyaan diajukan, tubuh itu tergeletak telentang dengan bunyi gedebuk. Benasev tampak sedikit jelek. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya diseret ke bawah. Giovanni tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, lebih baik berhati-hati dalam beberapa hal. Ini akan baik untuk Anda dan saya. Pahami, berhati-hati juga merupakan hal yang baik. Ekspresi Benasev kembali tenang dan dia melanjutkan, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya sangat tertarik dengan necromancer yang tiba-tiba tumbuh besar dalam sebulan.
Kamu tidak akan mundur saat ini. Giovanni tersenyum, tentu saja tidak. Aku akan mengembalikan semuanya untukmu. Hadiahnya akan tetap sama, tapi Wu Heng ini milikku. Baik itu orang hidup atau mayat, itu sangat berharga bagiku. Petik 2. Tidak masalah. Benasef langsung menyetujuinya, lalu melanjutkan, saya masih membutuhkan, Giovanni, untuk ikut dengan saya besok untuk membahas masalah ini bersama. Bisa. Di ruang tamu, AC mengeluarkan udara sejuk. Wen Manxia terus menjelaskan, Benasef adalah seorang pengusaha kaya di pusat kota. Dia memiliki rumah besar yang luasnya luas, tapi sepertinya dia tidak memiliki properti apapun di kota. Saya tidak mengetahuinya. Pada dasarnya hal ini pasti saat ini. Benasef ini adalah pelaku sebenarnya di balik layar yang menghasut Masal untuk membunuhnya. Meskipun ia memiliki banyak musuh, musuh terbesar yang dapat berhubungan dengan pengusaha kaya adalah anggota Orde Rahasia. Apakah ada tindakan di pihaknya? Wu Heng bertanya. Tidak ada yang ditemukan. Saya telah mengatur agar orang-orang memantau area tersebut. Jika ada tindakan, saya akan diberitahu sesegera mungkin. Wu Heng tidak berbicara, tetapi mulai berpikir. Memantau atau tidak memantau sebenarnya tidak diperlukan. Pihak lain telah mengatur seseorang untuk membunuhnya, dan tanpa tindakan apapun, itu hanya akan membuat pihak lain semakin tidak bermoral. Satu-satunya hal yang agak sulit bagi saya adalah saya sudah melaporkan pelayanan saya yang berjasa, dan belum dapat dipastikan apakah saya dapat dipromosikan menjadi wakil diakon. Jika Anda menyebabkan pembunuhan terhadap pengusaha kaya setempat, hal itu akan dengan mudah mempengaruhi urusan wakil diaken. Seperti yang dikatakan Slater ketika dia pergi, sebaiknya dia tidak memberinya tugas. Dia bisa menunggu sampai dia ditunjuk dan kemudian membuat rencana lain. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak harus melakukan tugas sekarang, tidak masalah apakah dia subdiakon atau bukan. Tetapi saya masih ingin memanfaatkan kesempatan ini. Awasi dia dan beritahu aku begitu dia meninggalkan kota atau memastikan kemunculannya. Oke, Wen Manxia mengangguk, berbaring di sofa dengan gaun tidur tipis, betisnya terangkat. Dan berayun ke depan dan ke belakang, Tuan, pikirkanlah sekarang, senang memilikimu. Wu Heng tertegun, duduk di samping sofa, menepuknya, dan bertanya, ada apa? Kalau tidak, jika Partai Warhammer mengambil alih kota, banyak orang akan mati di kota, dan bahkan Mini dan kita tidak akan bisa melarikan diri. Wen Manxia menoleh dan menatapnya. Pada saat itu, Ksatria pengawal besi mendorong Spike Gang keluar untuk menghentikan Partai Warhammer. Masih meninggalkan bayangan psikologis yang cukup besar pada dirinya. Saya masih menyebutkannya dari waktu ke waktu, dengan penuh rasa takut. Yah, senang memilikimu. Wu Heng tersenyum. Kamu baik sekali. Wen Manxia menoleh ke belakang, memegang ujung roknya dengan satu tangan dan mengangkatnya sedikit, menutupi pangkal pahanya, dan berkata dengan lembut, Tuan, izinkan aku memberimu bayi. Wu Heng mendengar kata-kata menggoda pihak lain dan mengerti apa maksudnya, ini. Sudah waktunya makan. Apa yang kamu takutkan? Bukannya kita belum pernah bersama sebelumnya. Ayolah. Wen Manxia menggodanya berulang kali, membuatnya agak sulit dikendalikan. Wen Manxia sedang berbaring di sofa, roknya digulung di pinggangnya, dan Wu Heng memegang kedua tangan di kedua sisi kepalanya. Dalam beberapa hari terakhir, Wu Heng sibuk dengan transaksi shelter. Kami berdua sedikit merindukan satu sama lain. Wen Manxia berusaha keras menahan diri agar tidak mengeluarkan suara apapun, namun lambat laun dia menjadi bingung dan kehilangan kendali atas emosinya, dan mulai bersenandung pelan. Di dapur, Mini melihat sekeliling. Dia sedikit mengernyit dan berkata, tidak, ayo kita mulai sekarang. Apakah kamu masih perlu makan? Keesokan harinya, di dalam toko gandum, bos menggosok kedua tangannya, mengikuti Wu Heng dengan langkah kecil, dan memperkenalkan, tamu, kami telah meningkatkan jumlah barang yang dibeli. Kali ini kami bahkan dapat mengeluarkan 3.000 kantong tepung terigu untuk dijual kepada Anda.
Sudah beberapa hari sejak terakhir kali saya membeli makanan. Begitu gandum baru tiba, bosnya memberitahu Mini, yang kemudian menelepon Wu Heng. Bagaimana kualitasnya? Wu Heng memasuki gudang dan melihatnya. Jangan khawatir, ini hanya akan lebih baik dari sebelumnya. Ini semua terkait dengan reputasiku. Bagaimana aku bisa membodohimu dengan beberapa barang murah? Wu Heng kembali menatap Mini dan berkata, cari saja 2 tas dan periksa. Mini mengangguk, secara acak menemukan 2 tas, membukanya, memegang mie di tangannya dan melihatnya. Tepung di dunia ini semuanya berwarna kekuningan. Metode pemeriksaannya terutama untuk melihat apakah ada pasir atau serpihan di dalamnya, lalu apakah ada jamur. Meskipun itu untuk dimakan oleh orang lain di tempat penampungan. Tetapi dia juga membelinya dengan uangnya sendiri, dan dia bukan satu-satunya pemilik toko gandum tersebut, jadi dia tetap harus memeriksa kualitasnya. Mini melihatnya, mengangguk dan berkata, tidak masalah. Baiklah, saya ingin semua kumpulan ini. Oke, kalau begitu aku akan mengirim seseorang ke toko kelontong untukmu. Bos segera berkata dengan gembira. Oke, Wu Heng memberikan uangnya. Pemilik toko gandum mempekerjakan orang untuk mulai membawa gandum ke toko kelontong. Wu Heng membawa Mini keluar dari toko dan berjalan menuju toko kelontong. Keduanya sedang berjalan dan mengobrol. Kapten Wu Heng, tiba-tiba, sebuah kereta berhenti tidak jauh di samping, dan tirai terbuka, memperlihatkan wajah setengah baya kurus dengan mata cekung. Wu Heng menoleh ke belakang dan sedikit mengernyit. Keterampilan pengetahuan jiwa memungkinkan dia merasakan penjaga di sekitar gerbong dan situasi di dalam gerbong. Penjaga yang mengelilingi kereta adalah beberapa pelayan undet. Di dalam gerbong, selain 2 orang itu, gelombang jiwa yang familiar, Wen Manxia, juga terdeteksi. Ahli nujum, Ikat Manxia Wen. Siapa namanya? Wu Heng bertanya. Giovanni, ahli nujum level 16. Pihak lain menjawab dengan tenang. Senang bertemu denganmu. Apakah pelayanku menyinggung perasaanmu? Wu Heng terus bertanya. Pihak lain jelas terkejut, melihat kembali situasi di dalam gerbong, tersenyum, dan berkata, kamu cukup menarik. Pintu mobil terbuka, dan sesosok tubuh tinggi kurus berjubah keluar, dan pada saat yang sama dia juga menjemput Wen Manxia. Dia berkata langsung, saya mendengar bahwa Anda mengambil barang langka dari Secret Order. Sekarang berikan kepada saya dan saya akan mengampuni nyawanya. Oh, apakah kamu dari Order Rahasia? Pihak lain tidak menjawab, tetapi menjentikkan jarinya sedikit. Mata Wen Manxia tiba-tiba terbuka lebar, dan lehernya mulai berputar ke belakang dengan paksa. Wajahnya mulai memerah dan otot lehernya menonjol. Wu Heng berpikir cepat dalam benaknya dan membatalkan rencana penembakan secara langsung. Ahli nujum tingkat keempat tidak dapat membunuh lawan, dan Wen Manxia pasti akan mati. Saya bisa memberikannya kepada Anda, kata Wu Heng. Leher Wen Manxia berhenti berputar, tapi dia tetap memiringkan kepalanya 90 derajat, dan wajahnya memerah. Membawanya keluar. Saya hanya punya tongkat di tangan saya sekarang. Dia menjentikkan jarinya lagi, dan Wen Manxia terus memberikan tekanan pada lehernya. Jika kamu membunuhnya hari ini, aku akan menyerahkan 2 potong ke asosiasi. Jika kamu bersedia menukarnya, aku bisa menggunakan tongkat kayu ini untuk menukar pelayan di depanku dan bersandar di tanah. Cangkir darah diberikan kepada Slater, dan tidak mungkin mengeluarkannya. Tetapi mereka juga harus tahu, benda-benda menakjubkan seringkali lebih penting daripada nyawa manusia. Dang 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 gelombang. Terdengar sedikit suara ketukan dari gerbong kereta. Tuan Giovanni, tolong ubah kembali dulu, dan kita akan membicarakan hal berikutnya nanti. Sepertinya mereka masih tidak berani membiarkan benda langka itu jatuh ke tangan asosiasi. Bawa ke sini. Giovanni mengulurkan tangannya. Biarkan dia pergi, kamu adalah penyihir level 16, apakah kamu masih takut aku akan melarikan diri? Menarik. Giovanni menoleh dan berkata kepada Wen Manxia, kembalilah.
Hantu biru terbang keluar dari tubuh Wen Manxia dan kembali ke tubuh Giovanni. Wen Manxia segera melanjutkan aksinya dan berlari cepat ke sisi Wu Heng. Wu Heng juga mematuhi perjanjian tersebut dan melemparkan tongkat kayu di tangannya. Pihak lain menangkapnya dan memasukkannya ke dalam kereta. Setelah tongkat kayu itu dibawa masuk, Giovanni kembali menatapnya dan berkata, "Kamu cukup menarik. Kamu masih sangat muda dan memiliki pencapaian dalam bidang necromancy. Saya tidak bisa membicarakannya, saya hanya mencoba belajar." Jawab Wu Heng, "Sudah siap bertarung. Kenapa kamu tidak tinggal bersamaku? Aku bisa mengajarimu sihir ortodoks, dan kamu bisa menjadi penyihir tingkat ketiga dalam beberapa tahun." Giovanni merangkulnya dan berkata, sepertinya dia tidak mengira Wu Heng telah mencapai level 10 pada usia ini. Dengan kata lain, dengan cara apa, penilaian yang salah terjadi. Terima kasih banyak, tapi kepribadian kita tidak cocok. Tampaknya tidak ada nasib antara guru dan murid yang ditolak secara langsung. Giovanni tersenyum dan mengangguk, sepertinya ketidaktahuan membuatmu membuat pilihan yang salah, tapi tidak masalah. Pergaulan tidak bisa melindungimu, dan aku juga sangat tertarik dengan tubuhmu. Setelah mengatakan ini, dia langsung naik kereta dan meninggalkan kota. Kemudian, tim patroli dan tim profesional yang lewat pun bergegas menghampiri. "Kapten Wu Heng, apakah semuanya baik-baik saja?" tanya pemimpin tim. "Tidak apa-apa, aku mengatakan sesuatu. Itu bagus, kita masih punya tugas yang harus diselesaikan, jadi ayo pergi dulu." Wu Heng terus melihat ke arah tim patroli. Orang-orang ini adalah anggota Spike Gang. Pergi dan ikuti kereta dari kejauhan untuk melihat kemana mereka pergi. "Baik, Kapten." Semua orang pergi. Wu Heng baru saja melihat Wen Manxia yang wajahnya pucat. Dia membantunya kembali ke toko kelontong dan duduk, dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Informan yang ditempatkan di dekat Benasev semuanya terbunuh. Dia mengikuti mayat itu dan menemukan saya dan membawa saya ke sana. Pihak lain juga seorang ahli nujum, jadi tidak sulit menemukan Wen Manxia hanya dengan menanyakan mayatnya. Sekarang, Wen Manxia mengelola kota untuknya, dan semua orang di kota mengetahuinya, jadi mereka tentu tahu bahwa dialah yang melakukannya. Namun, saya tidak menyangka bahwa Orde Rahasia menemukan ahli nujum level 16. Selain itu, pihak lain jelas ingin membunuhnya, tetapi ini adalah siang hari, bukan waktu yang tepat untuk melakukannya. "Saya minta maaf, Guru." Wen Manxia menundukkan kepalanya. "Tidak apa-apa, ini bukan salahmu, aku juga ingin membunuhnya." Wu Heng menghibur dengan lembut. "Sekarang saya mengetahui hal ini, itu bukanlah hal yang buruk. Kedua belah pihak berdiri di sisi baiknya. Itu tergantung siapa yang membunuh siapa terlebih dahulu." Bab 233. Bab 233, Sial, apa ini? Di gerbong, ahli nujum Giovanni memegang sapu tangan putih, menyeka telapak tangannya berulang kali, dan berkata, "Apakah kamu tidak menginginkan dua benda langka? Mengapa kamu berkompromi hanya pada satu benda?" Benasev yang duduk di seberangnya sedang memegang tongkat kayu dan melihatnya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, dia benar-benar akan menyerahkan benda langka ini kepada asosiasi. Bahkan jika asosiasi tidak memberinya apapun, dia akan tetap menyerahkannya. Akan sulit mendapatkannya kembali saat itu. Kamu sangat ragu-ragu dalam melakukan sesuatu sehingga kamu membuat semuanya jadi merepotkan. Jika aku bisa mendapatkan prestasimu, aku akan menamparnya sampai mati. Benasev meletakkan tongkat kayunya dan terus bertanya, "Baru saja, apakah kamu benar-benar berencana menerimanya sebagai murid?" Dia memang punya bakat dalam ilmu sihir. Jika dia setuju, aku akan membawanya bersamaku dan mengajarinya beberapa pengetahuan. Giovanni berhenti sebentar, tapi dia tidak mau, jadi lupakan saja. Mayatnya lebih baik daripada magang lebih patuh. Benasev mengangguk. Dia tidak ingin Giovanni menerimanya sebagai muridnya. Segalanya masih akan merepotkan. Kebencian satu sama lain berangsur-angsur hilang.
Lanjutkan bertanya, apakah penampilan Anda di hadapannya kali ini akan mempengaruhi tindakan selanjutnya. Dia masih cukup waspada. Seorang pemimpin regu, meskipun dia memiliki bakat, berada di sekitar level 8, apa dampak membunuhnya? Giovanni tidak peduli. Tetapi kata-kata itu keluar dari bibirnya dan dia menahannya. Dilihat dari situasi saat ini, memang tidak ada masalah bagi Giovanni untuk membunuh Wu Heng. Mobil menjadi sunyi lagi. Kereta berderit dan berderit ke depan. Semakin jauh dari kota Luntam, setelah melewati hutan lebat, sebuah rumah bangsawan muncul di depan. Kereta melaju lagi dan langsung memasuki istana. Toko kelontong. Mini membawakan teh, sementara Wu Heng duduk di samping dan berpikir keras. Ahli nujum level 16 secara keseluruhan lebih tinggi darinya. Profesional dengan level ini akan termasuk yang terkuat dimanapun, tetapi mereka sebenarnya muncul di tempat yang begitu kecil. Dalam kontak terakhir, dapat dipastikan bahwa pihak lain memiliki dua kemampuan. Salah satunya adalah penggunaan hantu yang merasuki Wen Manxia. Yang satu lagi adalah 4 pelayan undead yang mengikuti kereta. Level 16 Necromancer dan Skeleton semuanya harus berada di sekitar level 15. 5 profesional tingkat 4, bukankah mereka menindas orang lain? Konfigurasi seperti ini, di tempat seperti kota Luntam, berarti pemain besar kembali ke desa pemula untuk menindas orang. Serangan pengurangan dimensi. Agak sulit untuk mengatasinya. Saat berkelahi dengan orang lain, saya tidak merasakan banyak hal. Saat saya menghadapi Necromancer, saya merasa profesi ini sangat menjijikkan. Konstitusi yang dibuat oleh kerajaan Yeke untuk membatasi ahli nujum adalah masuk akal. Tuan, mengapa kita tidak keluar sebentar dulu? Wen Manxia berkata dengan lembut setelah ekspresinya sedikit melembut. Dibandingkan dengan Mini yang tidak tahu apa-apa, dia tahu apa artinya menjadi ahli nujum level 16. Jika Anda tidak berada di kota hari ini, pihak lain mungkin akan mengambil tindakan dan membunuh Wu Heng dan dia secara langsung. Necromancer, sebuah profesi yang menangani orang mati, juga sama profesionalnya dalam membunuh orang dan menghancurkan mayat. Tidak ada tindakan saat ini, namun pada akhirnya akan menjadi gelap. Hanya masalah waktu sebelum pihak lain mengambil tindakan. Jika Anda khawatir, sebaiknya Anda keluar sebentar dan kembali lagi setelah beberapa saat. Atau tidak kembali sama sekali. Wu Heng juga mengetahui kekhawatirannya dan menghiburnya dengan lembut, tidak apa-apa, aku belum siap untuk pergi. Saya juga punya banyak kartu truf. Jika terjadi perkelahian, Anda tidak perlu takut padanya. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Suara langkah kaki yang cepat terdengar. Seorang penjaga dari Spike Gang dengan cepat berlari dari tangga. Kapten, kakak ipar, kereta telah memasuki istana di sisi timur kota. Kata penjaga hutan dengan napas cepat. Wen Manxia bertanya, apakah pihak lain memperhatikan Anda? Kami mungkin telah memperhatikan bahwa beberapa penjaga di sekitar gerbong jelas-jelas ingin mendekat, tapi kami menjaga jarak dan tidak ada yang terluka. Kamu bilang mereka memasuki istana. Wu Heng mengambil alih topik pembicaraan. Ya, apa yang terjadi di istana? The Taming Beast hanya melihat sekilas. Sepertinya ada semacam perjamuan yang diadakan. Ada beberapa bangsawan di halaman. Penjaga hutan merenung sejenak sebelum menjawab. Di mana penjaganya? Setidaknya ada 100 penjaga. Wu Heng tidak terus bertanya, tetapi duduk di samping dan berpikir. Kemudian dia berkata kepada penjaga hutan, oke, misimu selesai, kembali dan istirahat. Penjaga hutan melirik Wen Manxia dan melihat dia berkedip untuk menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Memberi hormat dan mundur. Tunggu sampai langkah kaki itu hilang. Wen Manxia bertanya, Guru, apa yang harus saya lakukan? Ayo pergi ke Manor dan lakukan dulu. Mata Wen Manxia menyipit, tapi dia mengangguk, oke. Di luar kota, di sisi timur Manor. Di belakang istana terdapat ladang obat yang luas, yang disuplai ke apotek di kota. The Secret Order membeli rumah ini sejak awal sebagai tempat berkumpul rahasia di luar kota.
Ini berfungsi sebagai tempat pertemuan dan upacara inisiasi. Hanya saja karena urusan Partai Warhammer, tempat ini sempat sepi untuk sementara waktu. Sampai saat ini masih digunakan lagi untuk mengumpulkan orang di sini. Rumah itu dipenuhi oleh para pejabat tinggi kota yang mengenakan pakaian mewah dan memiliki aura luar biasa. Seperti adegan sosial yang besar. Mereka mengobrol satu sama lain dan itu sangat hidup. Ini sudah mendekati tengah hari. Benasef berjalan keluar dari kastil batu bagian dalam, memandang orang-orang di halaman, dan tersenyum, "Saudara-saudara, selamat siang." Setelah berbicara, dia membuat gerakan aneh dengan tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya. "Selamat siang, Pak Benasef." Semua orang berkata serempak sambil mengangkat tangan ke atas kepala. Benasef mengangguk puas dan melanjutkan, "Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, Giovanni, seorang penyihir level 16. Dia akan membantu kita membunuh Wu Heng dan merebut seluruh kota Luntam." Semua penonton terkejut pada awalnya, dan kemudian wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Penyihir level 16 terlalu memenuhi syarat untuk membunuh kapten asosiasi. Anak laki-laki itu akhirnya akan mati. Setelah Wu Heng membunuh Lu Anjian, banyak orang mulai gelisah. Takut informasi Anda akan diperoleh pihak lain dengan cara tertentu, dan Anda akan berada dalam bahaya. Sekarang tampaknya kematian anak laki-laki itu akan segera tiba. Jika Tuan Giovanni mengambil tindakan, anak itu pasti tidak akan berumur panjang. Dia akhirnya sekarat, mengambil alih separuh kota, dan bisnis saya menjadi suram. Bunuh dia secepatnya, saya bersedia memberikan hadiah besar kepada Tuan Giovanni. Saya juga. Semua orang berbicara dengan keras, dan suasana menjadi lebih hidup. Kemunculan Wu Heng benar-benar mengganggu status quo asli kota Luntam. Khususnya di distrik timur dan utara, mereka awalnya takut Wu Heng akan mengetahuinya. Semua toko yang dibuka di dua area ini ditutup, dan akta rumah dijual secepatnya. Semua orang kehilangan banyak uang. Tentu saja saya ingin melihat Wu Heng mati di sini. Giovanni berdiri di belakang, cukup puas dengan sikap orang-orang ini. Bahkan dikatakan bahwa beberapa orang menikmati perasaan ini. Setelah menyelesaikan masalah ini, tinggal di sini dan menjadi kaisar setempat juga merupakan pilihan yang baik. Kekuatan absolut dan aliran populasi eksperimental yang stabil. Memikirkan hal ini, hatiku menjadi semakin panas. Benasef selesai berbicara dengan keras, dan sudah waktunya dia muncul. Dia meluruskan pakaiannya dan maju dua langkah perlahan, mempertahankan keanggunan yang seharusnya dimiliki seorang penyihir. Pergi ke depan tangga. Giovanni terbatuk ringan, dan saat dia hendak berbicara, hatinya tiba-tiba menyusut, dan perasaan krisis tiba-tiba muncul. Detik berikutnya, alat pelindung muncul dan hancur, dan bahu kirinya langsung tertusuk. Darah dan potongan daging berceceran di mana-mana, lalu terdengar suara peluru melesat di udara. Ekspresi Giovanni berubah drastis. Segera menyeret beberapa lengannya yang berdaging dan berdarah, dia bersembunyi di belakang petugas lapis baja di sampingnya. Dang-dang gelombang. Dua peluru lagi mengenai armor petugas undet. Armornya ditembus, dan para pelayannya dipukul berkali-kali. Segera setelah itu, suara benda berat jatuh tiba-tiba terdengar dari atas kepala semua orang. Saat melihat ke atas, dia melihat benda aneh jatuh dari langit. Bum gelombang. Bang, bum, bum. Dalam sekejap, ledakan menutupi seluruh tempat. Seluruh halaman meledak, dan asap tebal membubung. Anggota tubuh yang hancur, kayu patah, dan puing-puing berserakan di langit. Terdengar jeritan panik dan kekacauan. Wanita berpakaian formal dengan postur mempesona itu berjongkok di tempat dengan kepala di tangan dan berteriak keras, sementara semburan pasir dan debu berjatuhan dari langit menutupi tubuhnya. Dua penjaga bergegas mendekat. Saat dia hendak mengangkatnya dan melarikan diri, tanah di sampingnya meledak, dan mereka bertiga langsung terkoyak. Benasef menjulurkan pantatnya dan naik ke kastil batu di belakangnya. Ketika dia melihat ke atas,
dia melihat ahli nujum Giovanni juga bersembunyi di sini, meminum ramuan dengan kepala terangkat. Dari 4 pelayan undet yang awalnya berada di sekitarnya, hanya satu yang tersisa. Lengannya juga patah, dan pelindung dadanya dipenuhi penyok yang disebabkan oleh cipratan pasir dan kerikil. Petugas lainnya terlempar ke tumpukan tulang yang patah pada kesempatan pertama. Ini, sihir macam apa ini? Benasev meludahkan pasir di mulutnya dan berkata. Giovanni melemparkan botol ramuan itu ke samping dan mengumpat dengan marah, ini bukan sihir, sialan. Awalnya saya mengira itu adalah tempat kecil, tapi ternyata saya menemui hal semacam ini. Ledakan terjadi secara tiba-tiba dan berakhir dengan cepat. Setelah pemboman singkat, seluruh tempat berantakan. Asap dan debu masih memenuhi langit di atas Manor, dan ratapan bergema di seluruh area. Berburu sampai asapnya hilang. Ci gelombang. Sebuah kendaraan aneh beroda 3, dikendalikan oleh kerangka, berhenti di pintu masuk istana. 2 benda gelap dan aneh di kereta. Dalam asap, berbalik dan menghadap ke dalam. Detik berikutnya gelombang. Bang 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 gelombang. Laras pistolnya mengeluarkan lidah api, dan peluru padat ditembakkan ke arah bagian dalam Manor. Anggota tubuh patah, buih darah, potongan daging, dan kerikil berserakan di mana-mana. Tidak ada tubuh yang lengkap. Bahkan jika ditutupi dengan baju besi, itu telah menjadi genangan lumpur. Kemudian, senapan mesin mulai menembaki kastil batu yang berada di tengah. Pintunya hancur seperti kertas, dan hancur berkeping-keping karena serangan peluru yang intensif. Dinding dan perabotan interiornya lebih mirip pecahan tembikar yang rapuh, berserakan asap dan debu. Seluruh area ditutupi oleh tembakan intensif. Sepeda roda 3 di bawah bergetar dan bergetar hebat akibat tembakan. Bab 234. Bab 234, belajar dengan cepat dari senior. Di luar Manor, di bukit tersembunyi, Wu Heng memegang teleskop dan mengamati pertempuran di depan. Mereka sudah berada di sini saat Benasev masih berbicara. Hanya saja dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia menunggu sampai ahli nujum Giovanni keluar dari gedung dan muncul sebelum membiarkan Hunter menembak. Tapi kewaspadaan lawan jelas lebih tinggi, dan dia tidak mati meski dihadapkan dengan senapan sniper. Baru saja patah satu lengannya. Dan cedera seperti ini bisa diatasi dengan meminum beberapa ramuan, belum lagi lawannya adalah penyihir level 16, dan mungkin ada ramuan yang levelnya lebih tinggi. Selama tidak fatal, lawan masih memiliki efektivitas tempur penuh. Saat ini, asap dan debu kembali menutupi area tersebut. Aku akan memimpin orang-orang untuk membunuh mereka. Seharusnya tidak banyak yang tersisa, kata Wen Manxia dari samping. Dia telah menggunakan senapan mesin semacam ini dan mengetahui kekuatan pemberondongan. Satu senapan mesin memusnahkan geng serigala putih pada saat itu. Sekarang 2 senapan mesin ditembakkan bolak-balik, dan seluruh tempat dipenuhi asap. Jelas tidak banyak orang yang bisa bertahan. Jangan khawatir, Necromancer itu mungkin belum mati atau belum. Jika Anda mengambil inisiatif untuk mengirimkannya, bukankah Anda akan menjebak diri Anda sendiri ke dalam perangkap? Oke, memikirkan ahli nujum yang tinggi, kurus dan dingin, Wen Manxia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Di dalam kastil batu, lubang yang tak terhitung jumlahnya dilubangi dari dinding, dan lubang-lubang itu tertutup rapat. Saat ini, hantu Giovanni terbang kembali dari atap dan masuk ke dalam tubuhnya. Dia menutup matanya dan melihat ke layar. Saat dia membuka matanya lagi, wajahnya menjadi lebih serius. Wu Heng gelombang. Itu benar-benar dia. Saya masih meremehkannya. Seorang kapten kecil dari sebuah asosiasi sebenarnya menguasai instrumen yang begitu kuat. Sial, aku seharusnya membunuhnya sekarang. Seandainya saya mengetahuinya sebelumnya, saya seharusnya membunuhnya di kota. Meskipun pergaulannya lebih merepotkan, namun masih lebih kuat dari sekarang. Tetapi jelas masih agak terlambat untuk memikirkan hal ini sekarang. Benasev tergeletak di tanah dengan panik dan berteriak, apa yang harus kita lakukan?
Siapa musuhnya? Giovanni memelototinya, mengertakkan gigi dan berkata, Wu Heng, dia punya hal seperti itu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Bagaimana saya tahu ini apa? Saya tidak tahu. Di sampingnya, para pejabat lainnya mendengar kata-kata ini. Dia mulai menghadap keluar tanpa peduli dan berteriak, Wu Heng, Kapten Wu Heng, ini tidak ada hubungannya dengan kami, biarkan kami keluar. Aku akan memberimu uang, jadi berhentilah berkelahi. Itu semua dilakukan oleh Secret Order. Itu tidak ada hubungannya denganku. Memohon belas kasihan terdengar satu demi satu. Dia adalah seorang pengusaha kaya dengan kemuliaan dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia harus memprovokasi dewa pembunuh tersebut. Sejak dia datang ke kota Luntam, Secret Order tidak pernah memanfaatkannya. Mengapa repot-repot dengannya? Semua orang kesal. Tutup mulut mereka, kata Giovanni dengan wajah muram. Petugas undet yang tersisa menurunkan tubuhnya, menghunus pedangnya dan menyerang ke depan. Dalam sekejap, semua orang kecuali Benasev terbunuh oleh pedang petugas undet. Bau darah langsung menyebar. Pupil mata Benasev menyusut, dan dia masih tergeletak di tanah. Dia segera berkata, jika Tuan Giovanni dapat menyelamatkan saya bersedia memberikan setengah dari harta keluarga saya kepada Anda. Giovanni meliriknya dengan mata pembunuh. Masih belum ada perintah yang diberikan untuk membunuhnya bersama-sama. Tiba-tiba, suara tembakan berhenti, dan yang terdengar hanya dengungan di telinga saya. Giovanni melihat keluar melalui penglihatan hantu. Laras pistol berubah menjadi merah besi. Peralatan semacam ini telah mencapai batasnya. Giovanni melihat saat yang tepat dan segera mengucapkan mantranya, dan lingkaran cahaya putih abu-abu tiba-tiba terbuka. Mayat yang relatif terpelihara dengan baik berubah menjadi mayat yang membusuk dan berdiri dengan goyah. Keluar dan bunuh mereka semua. Hore! Whites mengambil senjata di tanah dan melancarkan serangan secara langsung. Hampir di saat yang bersamaan, sepeda roda 3 di luar gerbang berangkat dengan tergesa-gesa. Dan sejumlah besar kerangka dan mayat membusuk telah memasuki istana. Dua gelombang pasukan undet bertabrakan satu sama lain secara instan. Senjata di tangannya menebas lawan, dan dia juga menghadapi tebasan musuh. Klik gelombang. Mayat membusuk mengenakan pakaian bagus, kepalanya terpenggal dengan pedang ini. Setelah jatuh ke tanah, tubuhnya mulai mengembangkan sarkoma seukuran mangkuk. Engah gelombang, sarkoma itu meledak satu demi satu. Itu bukan gas beracun seperti ledakan jahat. Sebaliknya, saat sarkoma meledak, laba-laba yang tak terhitung jumlahnya sebesar mangkuk menyebar ke dalam percikan jus. Terus menerkam musuh di depan. Laba-laba jenis ini mempunyai mulut yang tajam untuk merobek tubuh musuhnya. Setelah dibunuh, tubuhnya mengembang lagi, bang gelombang. Kali ini ledakannya seperti granat. Asap mengepul di mana-mana, musuh di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan tanda ledakan dengan diameter 2 hingga 3 meter terbentuk di tanah. Laba-laba berukuran kecil dan padat, seperti reaksi berantai. Menutupi suatu area, meledakkan musuh serta sisi sendiri. Mayat membusuk yang baru jatuh kembali melahirkan laba-laba dan terus melakukan aksi bom bunuh diri. Di kejauhan, mata Wu Heng melebar dan dia melihat pemandangan di depannya dengan sedikit terkejut. Membuat mantra pada tubuh mayat yang membusuk bukanlah praktik baru. Wu Heng juga akan menggunakan trik ini, menerapkan Evil Explosion terlebih dahulu dan menutupi area tersebut dengan gas beracun. Tetapi pendekatan di depan saya jelas berbeda dengan pendekatan saya. Pembiakan laba-laba seharusnya merupakan jenis teknik wabah, dan ledakan putaran kedua adalah jenis teknik ledakan. Mayat dalam ilmu sihir. Ternyata kamu masih bisa bermain seperti ini. Wu Heng akhirnya melihat cara baru untuk bermain. Benar saja, lebih baik belajar dari yang senior daripada mencari tahu sendiri. Hal ini juga dapat dianggap sebagai perluasan wawasan dan pemahaman penggunaan baru. Setelah Anda mempelajari kedua keterampilan tersebut, Anda juga dapat menggunakannya dengan cara ini.
tingkat kematian juga akan lebih signifikan. Pertempuran terus berlanjut, dan tidak banyak orang yang berada di dalam Manor. Ditambah dengan pengeboman dan pemberondongan, sebagian besar berubah menjadi lumpur dan puing-puing. Wajah Giovanni menjadi semakin jelek. Level prajurit undead lawan tidaklah rendah. Efek dari gerakanku sendiri memang luar biasa, tapi jumlahnya jelas terlalu kecil dan tidak bisa dibandingkan dengan pasukan lawan. Jika kamu berlarut-larut seperti ini, kamulah yang akan mati. Kamu berharap untuk dirimu sendiri. Giovanni melirik Benasev yang memegangi kepalanya dan cemberut, lalu melanjutkan berkata pada kerangkanya, keluar dan tunda waktu. Petugas kerangka di sampingnya menjulurkan kepalanya dan bergegas keluar. Bang gelombang. Sebuah ledakan terdengar. Sebuah peluru terbang ke arahnya dan mengenai pelindung dada petugas, meninggalkan penyok. Dan Giovanni segera mengambil tindakan, bergegas keluar gedung dan bersembunyi di tempat kereta diparkir di dekatnya. Ada kuda-kuda mati berserakan di tanah, serta pecahan gerbong yang hancur terkena peluru. Giovanni mengeluarkan belatinya, memotong tali kekang yang menahan kudanya, dan melepaskan lapangan mayat mati. Segera keluar dan bunuh mereka. Giovanni menunjuk ke depan. Ya, lebih dari 10 kuda bangkai mulai berlari, menghantam musuh yang menyerang dari sisi berlawanan. Bum, bum bum gelombang. Kali ini, kematian kuda mayat secara langsung memicu teknik ledakan mayat. Ledakan dahsyat terdengar di antara tim. Tim yang ketat diledakkan dengan celah yang sangat besar. Detik berikutnya, 2 kuda kerangka menarik kereta dan bergegas keluar. Mereka menghempaskan musuh di depan mereka, bergegas keluar dari pengepungan, dan berlari dengan liar di sepanjang jalan menuju kejauhan. Setelah keluar dari pengepungan, Giovanni memandangi sosok di lereng bukit dengan ganas melalui tirai gerbong. Kali ini ketika kamu kehabisan, kamu harus membunuhnya. Ini bukan hanya karena hadiah dari Orde Rahasia, tapi sekarang ini adalah dendam pribadi. Berpikir dalam hatiku. Tiba-tiba dari belakang gerbong terdengar suara lembaran besi bergetar. Melihat ke belakang, dia melihat kendaraan aneh beroda 3 mendekat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ekspresi Giovanni berubah. Untuk apa ini? Bukankah kedua instrumen di atas tidak bisa dioperasikan? Segera, saya melihat keluar, mengumpulkan Fireball Witchcraft Arrow dan Magic Missile dan melemparkannya keluar. Sepeda roda 3, berputar dan menghindar dengan ketangkasan yang tidak biasa, teknik bola api meledak di belakang, menimbulkan gelombang udara yang panas. Mantra sihir yang tersisa juga gagal mengenai sasaran karena jarak dan mobilitas sepeda roda 3. Pada saat yang sama, sepeda roda 3 kembali menambah kecepatannya. Dalam sekejap mata, gerbong bisa berjalan berdampingan. Kedua senapan mesin itu mengarahkan moncongnya dan menunjuk ke kompartemen kereta. Wajah Giovanni menjadi semakin ketakutan. Hantu dengan rambut acak-acakan keluar dari tubuhnya, terbang di atas kendaraan roda 3, dan menerkam kerangka yang mengendalikan senapan mesin. Pada saat yang sama, Glenda juga muncul dari udara tipis, terjerat dengan hantu seperti air yang mencair. Giovanni, matanya mulai menunjukkan kepanikan, ketika dia hendak mengucapkan mantra lain dan melepaskan beberapa mantra cepat. Di bawah tatapannya yang ketakutan, kedua instrumen itu mengeluarkan 2 lidah api. Bang 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 gelombang. Tembakan keras merobek seluruh gerbong hingga berkeping-keping. Asap dan debu menutupi gerbong. Kuda kerangka itu hancur berkeping-keping, dan keretanya juga terguling di pinggir jalan. Ahli nujum yang anggun, dengan sepotong lumpur di dadanya tergeletak di antara puing-puing kereta, muntah darah, merintih dan mencoba mengatakan sesuatu. Sepeda roda 3 berhenti, dan kerangka di kursi pengemudi turun, menghunus pedang dari pinggangnya, dan dengan mudah memenggal kepala penyihir itu. Melihat sekeliling, lemparkan mayatnya ke dalam truk, berbalik dan pergi. Saat ini, mayat Giovanni yang membusuk jatuh seperti boneka yang benang sutranya terpotong. Semua mantra yang telah disetel sebelumnya telah kehilangan efeknya.
Pemandangan yang bising itu tiba-tiba menjadi sunyi. Wu Heng membawa Wen Manxia dan kerangka lainnya menuruni lereng bukit dan langsung menuju ke istana. Rumah mewah telah berubah menjadi reruntuhan. Seluruh bangunan, termasuk dindingnya, dipenuhi lubang peluru. Begitu dia melangkah ke halaman, sesosok tubuh merangkak keluar dari hamparan bunga yang sangat cekung di satu sisi. Pinggang dan perutnya hancur, dan darah mengalir keluar. Dia batuk darah. Ketika dia mendongak dan melihat Wu Heng dan yang lainnya, ketakutan muncul di wajahnya. Kapten Wu, Wu Heng, ini tidak ada hubungannya denganku. Selamatkan aku bisa memberimu banyak uang. Wu Heng melambaikan tangannya sedikit, dan memenggal kepalanya dengan pedang yang menyala-nyala. Kepalanya berguling ke samping dengan suara gemuruh. Wen Manxia memandang segala sesuatu di lapangan dengan bingung. Mungkin separuh pedagang kaya di kota ini berkumpul di sini. Di masa lalu, dia, saudara ipar dari sebuah geng kecil, bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan pihak lain. Jika Roah masih hidup, dia mungkin akan mencoba yang terbaik untuk memberikan dirinya kepada pengusaha kaya itu dengan imbalan dukungan. Tapi sekarang, separuh kota hancur berkeping-keping. Wen Manxia telah melihat pria yang baru saja dibunuh sebelumnya, dan semua obat halusinogen di kota itu ada dalam urusannya. Sekarang dia mati di kakinya sendiri. Tiba-tiba, Wen Manxia mengerutkan kening. Binatang jinak yang melayang di udara kembali dengan sesosok tubuh. Benasef, dia belum mati. Tuan, Benasef belum mati, dia akan melarikan diri. Wen Manxia menunjuk ke bagian belakang istana. Ayo pergi dan lihat. Wu Heng segera memimpin orang-orang dan mengejar ke sisi lain. Kemudian dia melihat Benasef terlatih-tatih. Tangan berlumuran darah memegang erat uang kertas dan merobeknya di satu sisi. Wow, gelombang. Peluit yang menusuk berbunyi. Tiba-tiba riak muncul di ruang di satu sisi, dan kereta berwarna hijau besi muncul dari udara tipis. Mobil berhenti di depan Benasef dan pintu terbuka. Benasef menoleh ke belakang. Sebelum Wu Heng mengangkat pistolnya, dia naik kereta dengan tiket di tangan. Detik berikutnya, kereta berangkat, kembali melaju ke riak dan menghilang.